Bapak Ibu semua yang saya hormati, narasumber, para pendengar, pemirsa dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama tentu kita bersyukur hari ini masih bisa eksis, bisa hadir bersama-sama di sini mengisi acara Pak Vicky. Baik, karena waktu terbatas dan argonya sudah mulai jalan, saya langsung saja Bapak Ibu semua. Seperti disampaikan oleh Pak Menteri tadi, ada 3 agenda besar sebenarnya yang harus kita jalankan dari sekarang ke depan nanti. Pertama tentu saja disampaikan adalah hari ini salah satunya adalah transformasi usaha mikro informal ke formal. Dan yang kedua tentu saja transformasi sudah banyak disebut adalah tentang digitalisasi, bagaimana kita koperasi UMKM harus masuk kepada digitalisasi yang pada dasarnya merupakan salah satu aplikasi dari ICT ya, Information Communication Technology. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita mempercepat transformasi koperasi UMKM masuk ke rantai pasok, baik lokal, nasional, regional. Tentu saja juga kita harapkan nanti Pak Hanung akan menyampaikan bagaimana masuk ke rantai pasok ekspor atau internasional. Next slide, silakan kita akan coba hari ini kita samakan penyebutnya dulu. Kalau kita mau menjumlahkan biasanya harus tambahkan penyebut dalam arti definisi. Kalau definisi usaha mikro semua sudah tahu di undang-undang kita. Tapi yang menarik adalah bagaimana apakah informasi tentang kondisi informal ini sudah sama. Informal lanjut saja. Informal di sini didefinisikan ILO pada dasarnya adalah segala bentuk usaha dilakukan sendiri ya, mudah dimasuki, bersandar pada daya lokal, kemudian juga skala kecil, padat karya dan lain-lain sebagainya. Tapi yang paling mendasar ada juga definisi dari buku terbaru OECD dan ASEAN tentang Formalizing Micro Enterprise in ASEAN. Itu pada dasarnya adalah mencantumkan bahwa informal itu tidak terikat dengan apa yang kita sebut regulasi, fiskal, dan juga berbagai aturan pemerintahan dan government. Jadi di sini definisinya demikian. Nah, tujuannya apa sebenarnya? Bagaimana dan kenapa kita mentransformasi? Bukan hanya mereka ingin kita atur nantinya, bukan hanya karena kita ingin mendapatkan tambahan pajak, tapi tentu saja usaha mikro yang informal ini kita usahakan mentransformasi dengan tujuan adalah melindungi mereka, kemudian juga memberikan rasa nyaman berusaha, terintegrasi kepada data internet nasional, dan kemudian tentu saja berbagai kemudahan-kemudahan pemerintah akan bisa kita berikan dengan lebih mudah juga, lebih cepat dan praktis ya. Nah ini sejalan dengan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 yang sudah kita susun beberapa rancangan peraturan pemerintahnya dan perpresnya. Lanjut silakan kita lihat bagaimana next slide ya, terus saja. Apa yang kita transformasikan dari tahun 2020 ke 2021 adalah kondisi yang kita targetkan tadi belum disebutkan Pak Riza dari data terakhir kita ya Pak Arief dengan Bappenas kita mencoba akan mengangkat 2-3 juta menjadi formal. Nah nanti tentang target ini kita bisa lihat bagaimana perkembangan sesuai anggaran. Yang sangat besar adalah kita tahu dampak pandemi, kemudian kesulitan modal, dan terakhir disebutkan tadi juga belum termasuk kepada mata rantai digital, sehingga kondisi usaha mikro pada umumnya dan apalagi yang informal itu benar-benar pada saat sekarang kondisi low bed lah kira-kira begitu. Ya, karena kita lihat kalau tahun 98 mereka itu terdampak, tapi masih bisa menjadi bumper ekonomi. Pada 2008 ketika krisis finansial, juga demikian masih bisa menjadi buffer ekonomi. Nah, sekarang UMKM kita, khususnya informal itu suffer begitu ya. Next slide silahkan. Jadi apa yang kita lakukan Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita sudah mendapat stimulus dari Pak Hanung ya. Saya pikir perlu tepuk tangan buat Pak Hanung yang menyerahkan 12 juta lebih ya, menyalurkan 28 triliun dalam waktu sekejap, kira-kira demikian, sesuatu yang sangat luar biasa, prestasi buat kantor kita juga. Dan usaha ini ditambah dengan program PEN lainnya dan beberapa pembiayaan, paling tidak bisa merecharge kembali ya, usaha bergeraklah sedikit, walaupun tidak full baterainya usaha mikro ini, tapi paling tidak bisa bergerak. Untuk kita lanjutkan dengan next slide, kita lanjutkan dengan pendampingan dan juga kebijakan. Jadi 2 hal harus hadir, bukan hanya kebijakan strategis kita saja, tapi juga bagaimana kita mendampingi mereka, teman-teman yang informal ini dalam rangka memberikan perlindungan dan kemudahan. Pertama tentu saja mendapatkan legalitas usaha NIB,
Kemudian fasilitasi perizinan berupa SNI, tentu saya sertifikasi halal ya, izin edar dan boleh dari PIRT walaupun tidak di kantor kita, tapi kita dari UMKM tetap memberikan. Bapak Ibu semua tahu bahwa masalah perizinan kalau kita ke daerah ini memang menjadi dasar, menjadi keluhan dari teman-teman kita UMKM. Dan sejauh ini saya pikir beberapa kedeputian sudah memperhatikan hal itu. Nah, namun juga next step-nya tentu saja kita perlu integrasi ekosistem ke digital. Ini kita bisa lakukan dengan literasi digital, meningkatkan pemahaman tentang digitalisasi oleh sektor informal ini. Ini yang mungkin nanti akan butuh sosialisasi apa manfaatnya ya, karena mereka informal tadi disebutkan ciri-cirinya usaha sendiri, tidak punya modal besar dan belum bahkan tidak menetap kadang-kadang. Kemudian juga onboarding digital, kita dengan dulu sudah Bu Vicky dengan blibli.com dan berbagai aplikasi lainnya kita sudah lakukan. Yang terakhir tentu saja aktivasi dan perluasan penyerapan pasar. Ini memang insya Allah dengan anggaran kita rencana mungkin mudah-mudahan akan naik, ini mudah-mudahan juga bisa program-program mendasar untuk ketiga aspek ini bisa kita lakukan. Dan itu berkolaborasi dengan perusahaan teknologi di Indonesia yang sudah banyak sebenarnya. Nah ini memang perlu beberapa koordinasi, sinkronisasi yang sangat-sangat penting kita harus antisipasi. Karena sering terjadi juga penyalahgunaan manfaat daripada literasi digital ini justru kadang-kadang menipu usaha-usaha informal yang tidak tahu. Nah, dari kedua kegiatan utama itu kita akan tentu mendapatkan pemetaan usaha mikro secara formal. Nah, dari sinilah kita kemudian menyusun, kita tidak berhenti di situ saja, kita lanjutkan juga dengan mentoring, ya kurasi, pembinaan, pendampingan terus dilakukan, dan kemudian tentu saja dari beberapa usaha itu ada yang kita harapkan bisa menjadi brand-brand nasional. Sudah banyak saya pikir ya. Ini yang terus kita jadikan sebagai suatu national champion lah kira-kira demikian dari usaha mikro. Nah ini kemudian tentu perlu diperkuat ya. Badan usaha yang seperti disampaikan tadi yang bisa memperkuatnya adalah melalui koperasi, bekerja sama dengan kemitraan dan investasi, akses pembiayaan lain-lainnya. Di sini juga perlu sekali koordinasi Bapak Ibu semua. Bappenas dan Menko sudah punya beberapa kegiatan, SNKI ya, Strategi Nasional Keuangan Inklusif, beberapa Kominfo juga demikian, kemudian juga kantor kita banyak sekali program ya, akses pembiayaan lainnya juga sangat kita tunggu, crowdfunding dan lain-lain sebagainya. Nah di sini saya menekankan bagaimana sinkronisasi dan koordinasi itu perlu, dan hanya karena kita irisan dari beberapa institusi, kalau tidak salah sampai 20 ya, 18 sampai 20 kantor KL berhubungan dengan UMKM, semua sekarang mengaku UMKM milik mereka. Nah ini peran kita sebagai menteri kecil, Menko kecil perlu diteruskan. Karena kadang-kadang ini bisa jadi mensana incorpore sano Bapak Ibu semua ya. Menko Bappenas ke sana, yang lain ke sono gitu. Jadi ini yang kita harus jaga. Ini memang hal-hal yang mendasar sekali yang kita selama ini kalau ke daerah kita lihat perlu kita perkuat. Baik, itu pada dasarnya yang bisa saya sampaikan. Izinkan saya menutup dengan satu cerita. Bapak Ibu semua yang seumur saya, lahir 60-an, mungkin para kolonial sudah pernah menonton film Dan Sweet Wolf ya. Dibintangi pertama kali juga dan sudah dari pertama kali oleh Kevin Costner tahun 90-an, bercerita bagaimana Amerika dengan perangkat federalnya membuka peradaban baru, terutama di daerah pelosok yang masih ada pandemi, tanda petik di situ ya, adalah orang-orang Indian yang memang harus dibimbing dan diarahkan. Tapi pandeminya luar biasa, mereka dengan gampang menculik para perempuan, kemudian membunuh dan lain sebagainya. Nah perjuangan Dunbar di film itu bisa kita gambarkan bagaimana usaha kita, kantor Menko dan Menkoperasi maksud kami, Menkoperasi dan UMKM juga harus membantu usaha mikro kita, mikro, small, medium enterprise kita atau MKM kita juga bisa melawan pandemi yang ada sekarang. Mungkin di awal tadi semua serba optimis ya, termasuk saya ketika sudah di panggung kita harus optimis, tapi memang COVID sekarang luar biasa, kita harus mampu menaklukkan, membawa UMKM kita berselancar dengan COVID ini. Kalau mengambil istilah tadi, kalau Kevin Costner bisa dance with wolves ya, kita harus mampu making our SMM micro SMEs dance with wolf.
dance with COVID ya. Kalau tadi dance with love, sekarang kita harus mampu membawa UMKM kita menari dengan COVID-19 dan harapan kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala bisa mampu terus bekerja, berkarya. Dan saya yakin itu kantor kita luar biasa. Saya sebagai pendatang baru merasa bangga dan haru bagaimana melihat teman-teman kami bekerja di lapangan dengan peralatan ya yang seadanya, dalam arti relatif kurang, gizi juga terbatas, tapi benar-benar luar biasa. Bahkan satu staf saya pulang dari Surabaya pun di pesawat sudah capek, dia masih sempat membuka laptopnya, dan saya khawatir benar ternyata dia positif. Tapi alhamdulillah teman kita sudah bisa sehat bergabung lagi dengan kita semua. Itu menunjukkan betapa UMKM dan ini semangat luar biasa. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.